Pembantaian satu keluarga di Indramayu bikin geger. Bukan perampok, bukan maling, tapi kerabat sendiri yang tega menghabisi. Semua terungkap berkat rekaman CCTV. Kenapa bisa sampai sekejam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan. Serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Kelurahan Paoman, sebuah kawasan yang biasanya tenang di Kabupaten Indramayu, dikenal sebagai tempat yang ramah dan penuh keakraban. Rumah-rumah berdiri rapat, suara anak-anak berlarian sore hari masih sering terdengar, dan para tetua kampung duduk di beranda rumah sambil bercengkerama. Hidup di sana terasa sederhana, seperti tak ada rahasia besar yang mungkin disembunyikan. Namun, malam itu, sebuah malam yang kelak akan selalu disebut sebagai malam kelam, keheningan Paoman berubah menjadi jeritan yang membekas dalam ingatan setiap warganya. Hujan gerimis turun sejak sore, membasahi jalanan kampung yang lengang. Angin dingin menyapu daun mangga di halaman, menimbulkan suara berdesis samar. Rumah besar milik Haji Sahroni berdiri kokoh di tengah gang, bercat putih dengan pagar besi hitam tinggi. Dari luar, rumah itu tampak damai, seakan tak ada sesuatu yang berbeda. Lampu teras menyala redup, sesekali memantulkan cahaya pada genangan air hujan. Tapi di dalamnya, sesuatu sedang terjadi. Sekitar pukul 8 malam, beberapa warga yang lewat sempat mendengar suara gaduh dari arah rumah tersebut. Seperti suara barang jatuh, diikuti hentakan kaki, lalu hening kembali. Orang-orang mengira itu hanya suara televisi atau anak-anak yang bermain. Tak ada yang berani mengetuk, karena mereka tahu keluarga Haji Sahroni jarang menerima tamu malam-malam. Tak ada yang menyangka bahwa saat itu, 5 nyawa sedang direnggut dengan cara yang begitu kejam. Keesokan paginya, Paoman dibangunkan oleh kabar yang menghantam jantung setiap orang. Keluarga Haji Sahroni ditemukan tewas. 5 orang, semuanya keluarga dekat. Tubuh mereka bersimbah darah, sebagian di ruang tamu, sebagian lagi di kamar. Tidak ada satupun yang selamat. Berita itu menyebar seperti api yang disiram bensin. Warga berdatangan, memenuhi gang depan rumah besar itu. Teriakan, tangisan, dan doa bercampur menjadi satu. Seorang ibu terkulai lemas di pelukan suaminya. Matanya terbelalak tak percaya. Anak-anak kecil dilarang mendekat, tapi mereka tetap berusaha mengintip dari sela pagar. "Ya Allah, tega sekali, bisik seorang tetangga sambil menutup mulutnya. Pagar rumah dipenuhi warga, tetapi garis polisi segera dipasang. Beberapa aparat berpakaian seragam mengusir kerumunan, namun rasa ingin tahu lebih kuat daripada rasa takut. Semua orang ingin tahu, siapa yang sanggup melakukan ini? Ketika polisi masuk pertama kali, aroma anyir darah langsung menusuk hidung. Lantai putih yang biasanya mengkilap berubah menjadi saksi bisu kebiadaban. Bekas retan terlihat dari ruang tamu menuju kamar, menandakan korban mencoba melawan, berusaha lari, tapi sia-sia. Di ruang tamu, tubuh Haji Sahroni tergeletak dengan luka menganga di bagian dada. Wajahnya membeku, matanya masih terbuka seakan hendak berkata sesuatu yang tak sempat terucap. Di sampingnya, istrinya, Siti Maryam, juga ditemukan tak bernyawa dengan luka serupa. 2 anak mereka ditemukan di kamar. Satu di antaranya masih memeluk boneka berlumuran darah. Yang terakhir, seorang kerabat yang tinggal bersama mereka, ditemukan di dapur dengan luka di kepala, seolah sempat berusaha melawan pelaku. Suasana di dalam rumah begitu mencekam. Polisi harus menahan perasaan, meski wajah mereka tegang. Semua tahu, ini bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah pembantaian. Kapolsek setempat, seorang pria parubaya bernama Kompol Arman, berdiri di teras rumah dengan wajah serius. Wartawan mulai berdatangan, kamera menyorot setiap sudut, sementara mikrofon diarahkan ke wajahnya. "Kami akan melakukan penyelidikan menyeluruh," katanya dengan suara berat. "Ini kasus besar, dan kami berjanji akan mengungkap siapa pelakunya." Namun, meski suaranya tegas,
Matanya menyiratkan kebingungan. Bagaimana bisa, di kampung yang damai ini, terjadi tragedi sebesar itu? Malam itu, Pak Oman tak tidur. Warga berkumpul dalam kelompok kecil, saling berbisik dengan wajah tegang. "Apa ini perampokan?" tanya seorang bapak. "Tapi kenapa sampai dibunuh semua? Kalau perampokan, cukup ambil barangnya saja," sahut yang lain. "Aku dengar ada suara tadi malam," ujar seorang remaja dengan suara bergetar. "Tapi aku kira cuma petasan." Gosip menyebar cepat. Ada yang bilang keluarga itu punya musuh lama. Ada pula yang menduga ini ada kaitan dengan bisnis Haji Sahroni. Namun, semakin banyak spekulasi muncul, semakin besar pula rasa takut yang menghantui warga. Di dalam pos polisi kecil, penyidik mulai bekerja. Foto-foto TKP dicetak, bukti dikumpulkan. Sebuah jejak kaki berlumpur ditemukan di dekat pintu belakang rumah. Polisi juga menemukan pintu yang tidak terkunci rapat, seolah pelaku masuk tanpa paksaan. Namun, hal yang paling mengusik adalah ekspresi wajah para korban. Bukan hanya ketakutan, tapi seakan mereka mengenal siapa yang datang malam itu. Kompol Arman menatap foto-foto itu lama. Hatinya gelisah. Ia tahu, ini bukan kasus yang bisa selesai dalam semalam. Dan lebih buruk lagi, ia merasakan firasat kuat. Pelaku masih berada di sekitar Pak Oman. Malam berganti lagi. Pak Oman masih mencekam. Anak-anak dipaksa tidur lebih awal. Pintu rumah dikunci rapat. Dan setiap suara kecil membuat jantung warga berdegup kencang. Rumah besar Haji Sahroni kini gelap, hanya diterangi lampu polisi yang sesekali berkedip. Di balik garis kuning itu, keheningan semakin terasa menakutkan. Rumah itu sudah tidak lagi menjadi simbol kemakmuran, melainkan saksi bisu tragedi yang akan selalu diingat oleh warga Pak Oman. Dan di balik semua itu, satu pertanyaan menggantung di udara. Siapa yang tega melakukan ini? Matahari belum tinggi ketika garis polisi masih membentang di depan rumah besar keluarga Haji Sahroni. Udara Pak Oman yang biasanya segar di pagi hari kini bercampur dengan aroma anyir yang masih menyelinap keluar dari celah pintu. Warga masih ramai, sebagian berdoa, sebagian lain hanya berdiri mematung dengan wajah muram. Mobil polisi keluar masuk halaman rumah. Setiap kali pintu terbuka, kilatan kamera wartawan menyerbu, membuat suasana semakin tegang. Mereka berebut untuk mendapatkan gambar terbaik. Foto jenazah yang dibawa dengan kantong hitam, jejak-jejak bercak darah di lantai, hingga wajah pucat para petugas yang baru keluar dari dalam rumah. Namun, yang paling dicari semua orang bukan sekadar gambar. Mereka ingin jawaban. Siapa yang telah melakukan semua ini? Di dalam rumah, tim forensik bekerja dengan hati-hati. Sarung tangan lateks putih mereka telah penuh bercak merah. Setiap detail, sekecil apapun, diabadikan dengan kamera khusus. Senter disorotkan ke bawah meja, ke celah-celah pintu, bahkan ke langit-langit. Di ruang tamu, bercak darah membentuk pola aneh, seperti cipratan yang menyebar ke arah dinding. Seorang penyidik muda berlutut, mengukur jarak antara bercak-bercak itu. "Ini bukan luka sekali tebas," gumamnya pelan. "Pelaku melakukannya berulang kali, penuh amarah." Kompol Arman yang sejak pagi berdiri mengawasi, mengangguk perlahan. Wajahnya kaku, namun di dalam hatinya ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kebencian. Ada emosi pribadi di balik setiap tebasan itu. Di dapur, ditemukan jejak sepatu berlumpur. Jejak itu samar, sebagian tertutup noda darah, tapi jelas menunjukkan arah. Dari pintu belakang menuju ruang tamu, lalu menghilang di lorong kamar. Ukurannya tidak besar, kemungkinan pria dewasa dengan tubuh sedang. "Apakah ada tanda perlawanan dari korban?" tanya Kompol Arman. Seorang penyidik forensik menjawab, "Ada. Korban terakhir, perempuan muda, ditemukan dengan luka di tangan. Sepertinya dia mencoba menangkis senjata pelaku sebelum terjatuh. Tapi dia tidak sempat melarikan diri jauh. Pelaku menguasai situasi dengan cepat." Di luar rumah, polisi mulai meminta keterangan saksi. Tetangga terdekat dipanggil satu persatu. Warga, meski takut,
tetap berusaha memberikan jawaban. Seorang ibu paruhbaya, Bu Rukmini, mengaku mendengar suara gaduh sekitar jam 8 malam. Ada suara benda jatuh. Pak, keras sekali. Lalu hening. Saya kira anak-anak Haji Sahroni sedang bermain. Saya tidak curiga apa-apa. Sementara seorang pemuda, Dimas, mengaku sempat melihat dua sosok bayangan masuk ke halaman rumah malam itu. Gelap. Pak, hujan juga. Tapi saya yakin ada dua orang. Mereka pakai jaket. Kepalanya tertutup. Saya kira tamu atau saudara yang datang. Kompol Arman menatap tajam. Kamu yakin dua orang? Dimas mengangguk. Meski tangannya bergetar. Yakin, Pak. Tapi wajahnya tidak kelihatan. Mereka cepat sekali masuk. Keterangan itu membuat penyidik semakin fokus. Bukan satu pelaku, melainkan dua. Sore harinya, polisi mendapat kabar penting. Seorang warga, pemilik warung kecil di ujung gang, mengaku memiliki kamera CCTV yang menghadap ke jalan. Dengan sigap, polisi membawa rekaman itu ke pos penyelidikan. Rekaman diputar. Gambar memang tidak begitu jelas, apalagi karena hujan yang membasahi lensa kamera. Namun, benar adanya. Sekitar jam 8 lewat sedikit, terlihat dua sosok berjalan cepat menuju rumah Haji Sahroni. Mereka memakai jaket gelap, wajah tertutup masker. Sayangnya, rekaman itu kabur ketika mereka sudah dekat dengan rumah. Hanya terlihat siluet. Tidak ada yang bisa memastikan identitas mereka. Kompol Arman menekan pelipisnya. Frustrasi. Seolah-olah mereka tahu di mana kamera terpasang. Mereka menghindar dengan sengaja. Malam kedua setelah kejadian, Pak Oman berubah menjadi kampung penuh bisikan. Aku dengar katanya ini dendam pribadi. Tidak mungkin. Itu pasti karena harta. Haji Sahroni kan punya tanah banyak. Bisa jadi ada keluarga sendiri yang iri. Desas-desus seperti itu menyebar di warung, di musala, bahkan di jalan. Warga tak lagi saling percaya. Setiap orang merasa mungkin tetangganya tahu sesuatu yang disembunyikan. Anak-anak mulai dilarang keluar malam. Perempuan takut berjalan sendiri. Bahkan suara angin di atap seng kini cukup membuat orang dewasa terlonjak kaget. Pak Oman tidak lagi tenang. Ia kini seperti desa yang dihantui sesuatu yang tak terlihat. Firasat. Di markas kecil penyidik, malam itu Kompol Arman duduk di kursinya dengan mata menatap papan penuh catatan. Foto-foto korban ditempel rapi, dihubungkan garis-garis merah dengan tanda tanya besar di tengah. Siapa pelaku? Ia menarik napas panjang. Firasatnya semakin kuat. Pembunuhan ini bukan dilakukan orang asing. Pelaku mengenal korban, mengenal rumah itu, bahkan mungkin mengenal setiap sudutnya. Bukti pintu belakang yang tidak dirusak seolah menguatkan hal itu. Tidak ada bekas congkelan, tidak ada tanda paksa. Mereka masuk seakan sudah terbiasa. Gumamnya. Seorang penyidik muda yang duduk di sampingnya mengangguk pelan. Pak, kalau benar begitu, berarti kita berhadapan dengan orang dekat. Hening menyelimuti ruangan itu. Jam dinding berdetak lambat, menambah beban suasana. Kompol Arman menutup mata sejenak. Ia tahu, jika benar pelaku berasal dari lingkaran dekat keluarga, kasus ini akan lebih rumit. Karena artinya, yang membunuh bukan hanya sekadar orang kejam, tapi pengkhianatan dari darah sendiri. Malam semakin larut. Lampu di ruang penyidikan tetap menyala. Kertas-kertas berserakan, dan di luar, hujan turun kembali. Jejak darah di rumah Pak Oman masih membekas. Belum terhapus. Namun, satu hal jelas, misteri ini baru saja dimulai. Bagi sebagian besar warga Pak Oman, nama Haji Sahroni bukanlah sekadar nama. Ia adalah simbol kesuksesan. Sosok yang disegani sekaligus dihormati. Rumah besar bercat putih yang kini menjadi saksi bisu tragedi, dulunya adalah lambang kemakmuran. Semua orang tahu, membangun rumah sebesar itu di tengah kampung bukanlah hal mudah. Haji Sahroni dikenal sebagai pengusaha beras yang cukup berhasil. Sejak muda ia berdagang,
memulai dari kios kecil di pasar, lalu memperluas usahanya dengan membeli sawah dari petani yang menjual karena kesulitan. Ia pintar membaca peluang, tak segan mengeluarkan uang ketika orang lain ragu. Perlahan-lahan, tanah yang ia miliki semakin banyak, gudang berasnya semakin besar. Namun, di balik keberhasilan itu, ada cerita lain yang jarang dibicarakan orang, kisah keluarganya yang tak selalu seharmonis tampilan luar. Haji Sahroni menikah dengan Siti Maryam, perempuan lembut yang dikenal sabar. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 2 anak, Farhan, remaja yang baru lulus SMA, dan adiknya, Salma, yang masih duduk di bangku SMP. Mereka juga menampung seorang keponakan bernama Aisyah, anak yatim yang ditinggalkan kakak Siti Maryam sejak kecil. Dari luar, keluarga ini terlihat seperti keluarga ideal. Setiap lebaran, halaman rumah penuh dengan sanak saudara yang datang bersilaturahmi. Farhan sering terlihat membantu ayahnya di gudang beras, sementara Salma dan Aisyah ikut aktif di kegiatan remaja masjid. Namun, di balik senyuman yang ditampilkan di depan banyak orang, ada ketegangan yang jarang diketahui. Bisnis beras Haji Sahroni tak selalu berjalan mulus. Ada kalanya ia dituding memonopoli, ada kalanya ia dituduh membeli sawah dengan harga murah lalu menjual dengan harga tinggi. Meski banyak yang membela, gosip seperti itu selalu beredar di warung-warung kopi. Yang lebih rumit, bisnis itu tidak hanya menyangkut dirinya sendiri. Beberapa tanah yang ia beli sebenarnya masih menyisakan konflik dengan kerabat jauh. Ada yang merasa harga jual dipaksa, ada pula yang menganggap Haji Sahroni mengambil kesempatan di atas kesulitan orang lain. Bagi warga biasa, Haji Sahroni tetap dihormati. Namun bagi sebagian keluarga besarnya, ada rasa iri yang terus dipendam. Di antara kerabat yang sering terlihat berkunjung ke rumah besar itu adalah adik ipar Siti Maryam, bernama Mahfud. Ia dulu pernah ikut membantu Haji Sahroni mengurus bisnis. Namun, hubungan keduanya memburuk setelah terjadi perselisihan soal uang. Mahfud merasa jasanya tak dihargai, sementara Haji Sahroni menilai Mahfud terlalu boros dan sering mengambil keuntungan sendiri. Sejak itu, Mahfud jarang terlihat datang ke rumah. Namun, warga tahu ia sering melontarkan kata-kata sinis di luar. Kalau tidak karena aku, usahanya tak akan sebesar sekarang, begitu katanya suatu malam di warung. Ada pula sepupu jauh, namanya Karim. Ia pernah meminjam uang dalam jumlah besar kepada Haji Sahroni, namun pengajuan itu ditolak. Sejak itu, Karim dianggap dingin ketika berpapasan dengan keluarga besar Sahroni. Meskipun begitu, tak ada yang menyangka ketegangan keluarga itu bisa berakhir dengan pembantaian. Semua orang berpikir, konflik keluarga biasanya hanya berhenti pada adu mulut atau saling sindir. Farhan, anak sulung, dikenal ramah namun pendiam. Ia sering membantu ayahnya, tapi juga menyimpan beban. Teman-teman sekolahnya mengatakan Farhan pernah curhat bahwa ia sering ditekan untuk melanjutkan usaha keluarga, padahal ia ingin kuliah di kota besar. Ayahku tidak akan pernah mengizinkan. Katanya, siapa lagi yang akan melanjutkan kalau bukan aku? Begitu kata Farhan kepada seorang sahabatnya. Sementara itu, Salma adalah gadis ceria yang aktif di kegiatan remaja masjid. Namun, beberapa minggu sebelum tragedi, ia terlihat murung. Seorang guru sempat menanyakan, tapi Salma hanya menjawab singkat, "Di rumah lagi ribut." Aisyah, sang keponakan, adalah yang paling pendiam. Ia sering duduk sendiri di pojok rumah, membaca buku atau menulis catatan kecil. Banyak tetangga yang menyayanginya karena sifatnya yang lembut. Namun, beberapa kali terdengar kabar bahwa ia merasa tidak sepenuhnya diterima di keluarga besar itu. Semua cerita itu baru mulai terungkap ketika polisi mewawancarai kerabat dan tetangga setelah tragedi. Memang, Pak, keluarga itu tampak rukun. Tapi sebenarnya ada banyak tekanan, kata seorang tetangga dekat. Saya pernah dengar suara pertengkaran di dalam rumah. Entah soal bisnis atau soal keluarga, saya tidak tahu. Polisi mencatat semua keterangan itu dengan hati-hati. Satu demi satu potongan puzzle mulai terkumpul. Apa yang terlihat bahagia di luar, ternyata penuh retakan di dalam.
Dan jika benar pelaku adalah orang dekat, maka konflik yang tersembunyi di balik tembok rumah besar itu bisa menjadi kunci. Bagi warga Pak Oman, mendengar bahwa konflik keluarga Sahroni tidak seharmonis yang dikira adalah sebuah kejutan. Banyak yang kaget, ada pula yang merasa heran, bahkan sebagian mulai mengaitkan tragedi ini dengan gosip lama. Kalau dipikir-pikir, mungkin saja, siapa tahu ada kerabat yang sakit hati. Ya, tapi tega sekali kalau sampai membunuh anak-anak. Bisikan-bisikan itu semakin keras terdengar di warung kopi, di jalan, bahkan di musala. Pak Oman yang biasanya penuh tawa kini berubah menjadi kampung penuh prasangka. Malam itu, Kompol Arman memandangi papan penyidikan lagi. Foto keluarga Sahroni kini ditempel bersebelahan dengan nama-nama kerabat yang pernah berselisih dengan mereka. Mahfud, Karim, dan beberapa orang lain mulai masuk ke daftar pengamatan. Arman menarik napas panjang. Ia tahu, ini bukan sekadar kasus pembunuhan. Ini adalah cerita panjang tentang keluarga, harta, dan dendam yang mungkin sudah lama dipendam. Dan semakin ia mendalami, semakin ia yakin, darah yang tertumpah di rumah besar itu bukan sekadar akibat perampokan. Ada luka lama yang akhirnya meledak. Malam kian larut. Hujan kembali turun, menimpa genteng rumah-rumah Pak Oman. Di balik gemericik air, warga masih terjaga, sebagian berdoa, sebagian merenung. Dan di rumah besar itu, meski telah kosong, seakan masih terdengar bisikan-bisikan masa lalu. Riwayat keluarga Sahroni yang selama ini dianggap harmonis perlahan terbongkar, menunjukkan wajah sebenarnya. Wajah retak yang mungkin menjadi alasan mengapa tragedi itu akhirnya terjadi. Hari ketiga setelah tragedi, Kelurahan Pak Oman sudah tidak lagi sama. Rumah besar Haji Sahroni yang dulu menjadi simbol kemakmuran kini berubah menjadi pusat perhatian media nasional. Mobil-mobil stasiun televisi berjejer di sepanjang jalan kecil yang biasanya hanya dilewati becak dan sepeda motor. Kabel kamera menjuntai, tripod berdiri di mana-mana, dan mikrofon berlogo berbagai media saling berebut tempat. Sorotan lampu kamera membuat halaman rumah yang dilapisi garis polisi tampak seperti panggung pertunjukan. Wartawan, dengan wajah serius, melaporkan langsung dari lokasi, menyampaikan berita yang membuat bulu kuduk siapapun yang menontonnya berdiri. Pemirsa, inilah rumah keluarga Haji Sahroni, tempat tragedi pembunuhan 5 orang anggota keluarga yang menggemparkan Indramayu. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan intensif. Dugaan sementara, pembunuhan dilakukan dengan cara yang sangat terencana dan brutal. Motif pelaku masih menjadi misteri besar. Suara reporter menggema, disiarkan ke seluruh penjuru negeri. Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Televisi, media daring, dan media sosial membicarakan kasus Pak Oman siang dan malam. Hashtag tentang tragedi ini menjadi tren, dibicarakan dari Jakarta hingga pelosok desa. Di media sosial, opini publik terbelah. Aku yakin ini perampokan. Kalau tidak, kenapa barang-barang berharga juga hilang? Tulis seorang warganet. Tidak mungkin sekadar perampokan. Ini jelas ada dendam pribadi. Teganya membunuh sampai anak-anak. Balas yang lain. Bisa jadi ini konflik keluarga. Biasanya yang tahu seluk-beluk rumah hanya orang dekat. Komentar akun lain, yang mendapat ribuan tanda suka. Publik tidak hanya penasaran, mereka juga terlibat emosi. Ada rasa marah, takut, dan sedih bercampur jadi satu. Warga Pak Oman, yang biasanya hidup sederhana, kini harus menghadapi sorotan nasional. Wartawan mendatangi rumah-rumah tetangga, mengetuk pintu dengan sopan tapi penuh paksaan, meminta keterangan. Bu, apakah semalam ibu mendengar teriakan dari rumah korban? Pak, apakah benar korban sering bertengkar dengan keluarganya? Mereka dicecar pertanyaan demi pertanyaan. Sebagian warga memilih diam, sebagian lain memberi jawaban singkat. Bahkan ada yang sengaja membesar-besarkan cerita agar terdengar menarik. Memang, saya pernah lihat ada tamu malam-malam datang ke rumah itu, kata seorang bapak kepada wartawan, meski kebenarannya masih diragukan. Semakin banyak kamera yang datang, semakin besar pula rasa resah warga. Pak Oman tidak lagi damai.
Anak-anak takut keluar rumah. Orang tua khawatir setiap kali mendengar suara asing di depan rumah. Di kantor kepolisian Indramayu, telepon berdering tanpa henti. Pimpinan Polres ditekan oleh atasan di Polda untuk segera mengungkap kasus ini. Media menulis tajuk besar, polisi didesak segera menemukan pelaku pembantaian Pak Oman. Kompol Arman, yang menjadi wajah utama penyelidikan, harus berulang kali berdiri di depan kamera. Wajahnya lelah, tapi ia berusaha terlihat tegas. Kami sudah mengumpulkan bukti-bukti penting. Mohon masyarakat bersabar. Kasus ini tidak bisa terburu-buru karena menyangkut nyawa 5 orang sekaligus. Kami berkomitmen akan menuntaskan hingga ke akar-akarnya. Namun, di balik layar, tekanan itu sangat berat. Setiap kali ia pulang ke rumah, ponselnya tidak berhenti bergetar dengan pesan dari wartawan, atasan, bahkan tokoh masyarakat yang ingin tahu perkembangan. Kalau kita tidak segera menemukan pelaku, Pak, nama kepolisian akan tercoreng, kata seorang perwira muda dengan nada cemas. Kompol Arman hanya mengangguk. Ia tahu betul, kasus ini bukan sekadar mencari pelaku. Ini soal menjaga kepercayaan publik yang sudah hampir habis. Sementara itu, keluarga besar Sahroni yang masih hidup dirundung duka mendalam. Pemakaman 5 jenazah berlangsung haru. Ribuan orang hadir, tidak hanya warga Pak Oman, tetapi juga masyarakat dari luar daerah yang ikut merasa kehilangan. Tangisan pecah ketika jenazah diturunkan satu persatu. Suara doa menggema, namun di sela-selanya ada isak yang sulit ditahan. Ya Allah, mereka semua orang baik. Kenapa tega sekali dibunuh begini? Aisyah, sang keponakan yang ikut menjadi korban, dikubur di samping paman dan bibinya. Semua orang merasa pedih, terutama karena usianya masih muda. Media menyorot pemakaman itu dari berbagai sudut. Foto tangisan keluarga tersebar luas, menjadi wajah tragedi yang menggetarkan hati jutaan orang. Seiring berjalannya waktu, gosip semakin liar. Ada yang menyebut pembunuhan ini terkait bisnis gelap. Ada pula yang mengaitkan dengan konflik keluarga besar Sahroni. Aku dengar katanya ada kerabat yang iri. Bisa jadi pelakunya masih keluarga sendiri, bisik seorang ibu di pasar. Kalau betul begitu, berarti ini bukan hanya kejahatan, tapi juga pengkhianatan darah. Jawab yang lain dengan wajah ngeri. Desas-desus itu sampai ke telinga polisi. Kompol Arman tahu, ia harus bergerak cepat. Publik sudah mulai menyimpulkan sendiri, dan itu bisa menyesatkan penyelidikan jika tidak segera diluruskan. Malam keempat, Pak Oman tidak bisa tidur. Di televisi nasional, berita tentang pembantaian keluarga Sahroni masih tayang setiap jam. Di media sosial, spekulasi semakin liar. Dan di kampung itu sendiri, warga semakin ketakutan. Beberapa rumah memilih menyalakan lampu sepanjang malam. Orang-orang berjaga di pos ronda lebih banyak dari biasanya. Setiap suara motor asing yang melintas membuat kepala menoleh serentak. Seorang bapak berbisik kepada tetangganya. Bagaimana kalau pelakunya belum jauh? Bagaimana kalau dia masih di sekitar kita, menunggu korban berikutnya? Pertanyaan itu membuat darah siapapun yang mendengarnya membeku. Di ruang penyidikan, Kompol Arman kembali menatap papan penuh foto dan catatan. Sorot matanya tajam, namun ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Ia sadar, media bisa saja salah menekan arah penyelidikan, publik bisa saja salah menduga, tapi satu hal jelas baginya, pola pembunuhan ini bukan dilakukan orang asing. Pintu belakang yang tidak dirusak, korban yang seakan mengenali pelaku, dan gosip keluarga yang semakin kuat, semuanya mengarah pada kemungkinan besar bahwa pelaku masih berasal dari lingkaran dekat. Dan jika benar begitu, maka tragedi ini bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah kisah kelam tentang pengkhianatan, dendam, dan perebutan yang sudah lama membara. Malam itu, Pak Oman terlelap dengan gelisah. Wartawan masih berjaga, kamera masih menyala, dan warga masih berbisik di balik jendela. Tragedi ini tidak lagi sekadar urusan kampung kecil. Ia sudah menjadi rahasia besar yang sedang dibuka di hadapan seluruh negeri. Dan satu hal yang semakin jelas,
Kebenaran yang akan terungkap mungkin jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkan siapapun. Hari kelima setelah tragedi, langit Indramayu mendung sejak pagi. Hujan rintik turun pelan, membasahi jalan-jalan kecil Pak Oman yang penuh lumpur. Namun, suasana kelurahan itu tetap ramai. Wartawan masih berjejer di sekitar rumah korban, sementara warga mulai sedikit terbiasa dengan kehadiran kamera. Namun di balik sorotan publik, penyelidikan polisi justru memasuki fase paling serius. Di ruang forensik, hasil otopsi kelima jenazah resmi keluar. Dokter forensik menjelaskan dengan suara berat, sementara Kompol Arman mencatat setiap detail. Korban pertama, Haji Sahroni, mengalami luka tusukan di dada sebelah kiri. Dalam, langsung mengenai jantung. Kematian cepat, tidak sampai 5 menit. Jelas dokter sambil menunjuk gambar hasil autopsi. Korban kedua, istrinya, luka di leher. Terlihat ada bekas jeratan kain atau tali. Artinya, ada usaha membungkam sebelum ditusuk. Ketika sampai pada korban anak-anak, ruangan itu menjadi sunyi. Semua orang menunduk, menahan emosi. 2 anak laki-laki meninggal akibat luka bacokan di kepala. Dan terakhir, Aisyah, ada tanda perlawanan. Lengannya penuh luka sayatan. Ia sempat melawan, tapi akhirnya tidak mampu. Kompol Arman mengepalkan tangannya. Nafasnya berat. Ia tahu, laporan ini bukan sekadar data. Ini adalah gambaran detik-detik terakhir keluarga itu melawan maut. Namun, dari hasil autopsi itu juga muncul kejanggalan. Luka-luka tersebut menunjukkan lebih dari satu gaya serangan. Seakan ada 2 orang berbeda yang terlibat. Sore harinya, tim investigasi memeriksa kembali area sekitar rumah korban. Mereka mendatangi warung, bengkel, hingga rumah tetangga untuk mengecek apakah ada kamera CCTV yang mungkin merekam sesuatu. Awalnya nihil. Namun seorang pemuda yang bekerja di rental PlayStation tiba-tiba mengaku punya rekaman. "Pak, kamera di depan toko saya menghadap ke jalan besar. Mungkin ada yang terekam semalam sebelum kejadian," katanya dengan wajah gugup. Rekaman itu segera dibawa ke kantor polisi. Gambar memang tidak begitu jelas, tetapi cukup memberi petunjuk penting. 2 sosok berjaket hitam, wajah tertutup masker, terlihat berjalan cepat menuju arah rumah Haji Sahroni sekitar tengah malam. 2 orang. Jelas bukan 1, gumam Kompol Arman. Meski buram, langkah kaki dan gestur tubuh mereka terasa sangat familiar. Seolah bukan orang asing yang sedang tersesat, melainkan seseorang yang tahu persis kemana mereka akan pergi. Kabar tentang rekaman CCTV itu bocor ke telinga warga. Desas-desus kembali memanas. Kalau benar ada 2 orang, berarti bukan perampok biasa. Mereka pasti sudah hafal jalan, kata seorang lelaki tua di warung kopi. Betul. Dan biasanya yang hafal rumah korban itu kan keluarga sendiri, sahut yang lain sambil menunduk. Suasana jadi canggung. Beberapa orang saling pandang, tapi tak ada yang berani menyebut nama. Di media sosial, gosip semakin liar. Ada yang mulai menuding kerabat dekat Haji Sahroni, meskipun tanpa bukti kuat. Nama-nama muncul di kolom komentar, membuat keluarga besar korban merasa terpojok. Di Polres, Kompol Arman dipanggil ke ruang Kapolres. Nada bicaranya tegas, bahkan agak menekan. "Arman, kasus ini sudah jadi isu nasional. Polda minta perkembangan signifikan. Kalau benar ada bukti rekaman, segera publikasikan. Jangan biarkan publik terus berasumsi liar." "Tapi Pak, rekaman itu masih buram. Kami belum bisa pastikan identitas." "Tidak ada waktu untuk menunggu. Publik harus tahu polisi bekerja. Minimal, beri konfirmasi bahwa ada 2 terduga pelaku. Itu akan meredam gosip." Arman terdiam. Ia tahu perintah itu sulit dihindari. Malamnya, ia pun muncul di layar televisi nasional. "Berdasarkan bukti CCTV, kami menduga ada 2 orang yang masuk rumah korban pada malam kejadian. Identitas masih kami selidiki.
Mohon masyarakat tetap tenang dan tidak berspekulasi tanpa dasar. Ucapan itu menimbulkan kehebohan baru. Malam itu, Arman kembali memeriksa catatan tentang keluarga besar Sahroni. Ia menemukan beberapa hal yang mencurigakan. Salah satu keponakan korban, bernama Farid, sempat berkonflik soal warisan tanah dengan Haji Sahroni. Seorang ipar juga pernah meminjam uang dalam jumlah besar dan tidak dikabulkan. Ada catatan perselisihan lama yang tidak pernah benar-benar selesai. Kalau benar pelakunya orang dekat, motifnya tidak jauh dari uang atau warisan, pikir Arman sambil menatap papan penuh catatan. Namun ia tahu, dugaan tanpa bukti bukanlah jawaban. Ia butuh lebih dari sekadar gosip. Pak Oman kembali gelisah malam itu. Hujan turun deras, membuat jalanan licin dan sunyi. Dari rumah ke rumah, warga berdoa agar pelaku segera ditangkap. Anak-anak masih trauma. Banyak yang tidur sambil memeluk orang tua mereka. Di sebuah rumah, seorang perempuan paruh baya duduk sendiri. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia adalah salah satu kerabat keluarga Sahroni. Sejak berita CCTV muncul, orang-orang mulai meliriknya dengan tatapan curiga. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Ya Allah, semoga kebenaran tidak menyeret namaku. Tangannya gemetar. Ada rasa takut, tapi juga rasa bersalah yang samar. Pagi berikutnya, polisi mendapat laporan baru. Tim Inafis menemukan sidik jari asing di pintu belakang rumah korban. Sidik jari itu tidak cocok dengan anggota keluarga inti, tapi cocok dengan salah satu nama kerabat yang pernah sering berkunjung. Kompol Arman menatap hasil itu lama sekali. Rasanya seperti ada pintu yang sedikit terbuka, memperlihatkan gelapnya lorong panjang. Kalau benar ini milik kerabat, berarti gosip warga ada benarnya, ucapnya dengan suara rendah. Namun, Arman menahan diri untuk tidak gegabah. Ia tahu, kebenaran baru setengah terbuka. Identitas mulai jelas, tapi motif masih kabur. Dan yang lebih menakutkan, jika benar keluarga sendiri yang terlibat, maka kasus ini akan mengguncang jauh lebih keras dari apapun yang sudah terjadi. Malam itu, saat Arman keluar dari kantor, ia merasa ada seseorang yang mengikutinya dari kejauhan. Bayangan hitam bergerak di balik gedung, lalu menghilang begitu saja. Arman menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Hanya suara hujan yang jatuh di atap seng dan lampu jalan yang berkelip. Ia menarik napas panjang. Entah firasat atau kenyataan, ia mulai yakin bahwa pelaku masih mengawasi. Seakan-akan mereka tahu polisi sudah mendekat, dan kini sedang menunggu langkah berikutnya. Hari ke-7 setelah tragedi, udara di Indramayu terasa lebih berat dari biasanya. Matahari pagi yang biasanya hangat justru tampak muram, seakan ikut menyimpan rahasia kelam yang belum terungkap. Di halaman rumah Haji Sahroni, garis polisi masih membentang, namun orang-orang sudah jarang berani mendekat. Seakan rumah itu bukan lagi tempat tinggal, melainkan saksi bisu yang menyimpan kutukan. Kompol Arman duduk di ruangannya dengan wajah letih. Matanya merah karena semalaman tidak tidur, sibuk meneliti berkas, rekaman CCTV, dan hasil sidik jari. Laporan terbaru menyebutkan bahwa sidik jari yang ditemukan di pintu belakang cocok dengan Farid, keponakan korban. Farid, pemuda berusia 30-an, dikenal warga sebagai sosok pendiam namun emosional. Ia pernah berselisih dengan Haji Sahroni soal pembagian tanah warisan. Beberapa saksi juga mengatakan ia jarang terlihat berbaur dengan keluarga besarnya. "Pak, apakah kita langsung tangkap Farid?" tanya seorang penyidik muda. Arman menggeleng pelan. "Belum. Kita butuh bukti yang lebih kuat. Jangan sampai salah langkah. Ingat, kasus ini sudah jadi perhatian nasional. Sedikit saja salah, kita yang habis." Namun tekanan datang dari segala arah. Wartawan terus mengepung kantor polisi, atasan menelpon setiap jam, dan publik menuntut jawaban. Arman berada di titik di mana kesalahan sekecil apapun bisa menghancurkan karirnya sekaligus kredibilitas kepolisian. Siang harinya, tim penyidik mendatangi rumah Farid. Warga langsung berkerumun, berbisik-bisik dengan wajah penasaran. "Lihat,
Polisi datang ke rumahnya. Benar dugaan kita, pasti dia yang terlibat. Farid keluar dengan wajah tegang. Ia menyangkal semua tuduhan. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Saya memang sering main ke rumah paman, makanya sidik jari saya ada di sana. Itu wajar, kan? Saya tidak pernah menyakiti mereka. Suaranya keras, hampir putus asa. Arman menatapnya lama. Ia tahu orang yang bersalah bisa saja menyangkal, tapi sorot mata Farid menyimpan sesuatu. Entah ketakutan murni atau rasa bersalah yang berusaha disembunyikan. Polisi tidak langsung menangkapnya, namun membawa Farid untuk diperiksa lebih lanjut. Di malam yang sama, tim forensik menemukan bukti lain dari rekaman CCTV. Dengan teknologi peningkatan gambar, terlihat bahwa salah satu dari dua sosok berjaket hitam itu membawa sesuatu di tangannya. Sebuah tas besar yang bentuknya identik dengan tas milik keluarga Sahroni yang kini hilang. Namun yang lebih mengejutkan, setelah rekaman diperjelas, postur tubuh sosok itu sangat mirip dengan ipar korban, bernama Rahmat. Ia adalah suami dari adik Haji Sahroni. Arman terdiam saat melihat hasil itu. Farid dan Rahmat, bisiknya pelan. Dua orang yang masih satu lingkaran keluarga. Jika benar keduanya terlibat, maka tragedi ini bukan sekadar pembunuhan kejam, melainkan pengkhianatan darah yang luar biasa. Farid duduk di kursi besi, wajahnya pucat, keringat dingin menetes. Arman masuk perlahan, membawa map berisi hasil penyelidikan. Farid, ucap Arman tenang namun tegas. Kami punya bukti sidik jari kamu di pintu belakang. Kami juga punya rekaman yang menunjukkan ada dua orang mendatangi rumah pamanmu malam itu. Salah satunya diduga kamu. Farid menunduk, tangannya gemetar. Saya tidak sendirian malam itu. Arman mencondongkan tubuh. Siapa bersama kamu? Katakan, Farid. Suara Farid pecah. Itu Om Rahmat. Dia yang ajak saya. Dia yang bilang, kita hanya mau menakut-nakuti, bukan membunuh. Ruangan itu mendadak hening. Semua penyidik saling pandang. Arman mengepalkan tangan. Pengakuan itu mengubah segalanya. Farid mulai bercerita dengan terbata-bata. Ia mengatakan Rahmat merasa sakit hati karena sering diremehkan oleh Haji Sahroni. Selain itu, Rahmat terjerat utang besar. Ia butuh uang cepat dan melihat kekayaan keluarga Sahroni sebagai jalan keluar. Dia bilang, kalau kita ambil uang dan barang berharga, tidak ada yang akan curiga. Karena kita keluarga sendiri, tidak mungkin ada yang menuduh. Saya bodoh, saya percaya. Suara Farid pecah menjadi tangisan. Namun rencana itu berubah jadi tragedi. Saat mereka masuk, Haji Sahroni terbangun dan langsung mengenali. Panik, Rahmat menusuknya tanpa pikir panjang. Sejak saat itu, darah mengalir tanpa kendali. Satu persatu korban dibunuh agar tidak ada saksi hidup. Semua di luar rencana. Saya hanya ikut. Saya tidak sanggup menghentikan Om Rahmat. Farid menutup wajahnya dengan kedua tangan. Arman merasakan campuran marah dan iba. Ia tahu Farid mungkin tidak berniat membunuh, tapi tetap saja ia menjadi bagian dari malam paling kelam di Paoman. Ketika berita bahwa polisi sudah mengantongi nama terduga pelaku bocor, publik geger. Media nasional memberitakan besar-besaran. Polisi selidiki dugaan keterlibatan kerabat dalam tragedi Paoman. Masyarakat terbelah antara lega dan marah. Lega karena misteri mulai terungkap, tapi marah karena pelaku ternyata orang yang seharusnya menjadi bagian dari keluarga, bukan orang asing. Di pasar, orang-orang membicarakan dengan nada geram. Tidak masuk akal. Tega sekali sama darah sendiri. Uang bisa bikin orang gelap mata. Keluarga besar Sahroni yang lain sok berat. Mereka tidak percaya orang sedarah bisa melakukan hal sekejam itu. Namun ada satu masalah besar. Rahmat menghilang. Saat polisi mendatangi rumahnya, Rahmat sudah tidak ada. Istrinya menangis, mengatakan bahwa ia pergi sejak malam sebelumnya tanpa memberi kabar. Dia cuma bilang mau keluar sebentar. Sejak itu tidak pulang.
Arman merasakan firasat buruk. Jika Rahmat menyadari Farid sudah ditangkap, kemungkinan besar ia akan melarikan diri jauh. Atau lebih buruk, ia bisa kembali melakukan tindakan berbahaya untuk menutup jejak. Malam itu, Arman berdiri di depan papan besar yang penuh foto, peta, dan catatan merah. Sorot matanya tajam. Sekarang kita tahu. 2 orang pelaku, Farid sudah kita amankan. Tinggal Rahmat yang buron. Mulai malam ini, semua pasukan fokus mencari dia. Jangan beri ruang sedikit pun untuk kabur. Namun di dalam hatinya, Arman tahu ini baru awal dari klimaks yang lebih besar. Menangkap Rahmat bukan hanya soal hukum, tapi juga soal menghadapi amarah publik yang sudah mendidih. Di luar kantor, hujan turun deras. Petir menyambar, seakan mengabarkan badai besar yang akan segera pecah. Hujan deras membasahi Indramayu malam itu. Jalanan tergenang, lampu jalan berkelip lemah, seakan ikut menggambarkan suasana hati warga Pak Oman yang masih diliputi trauma. Namun di balik gelapnya malam, suasana di Polres Indramayu begitu sibuk. Telepon berdering tanpa henti, suara sepatu beradu dengan lantai, dan peta besar dipenuhi jarum penanda lokasi. Rahmat, ipar korban sekaligus terduga pelaku utama pembantaian keluarga Haji Sahroni, masih buron. Namanya kini sudah tersebar luas di media. Foto wajahnya terpampang di televisi nasional, media daring, hingga poster buronan yang ditempel di berbagai sudut kota. Kompol Arman berdiri di depan timnya, wajahnya tegang. Kita tidak punya banyak waktu. Rahmat bisa saja melarikan diri keluar kota, bahkan keluar pulau. Setiap menit yang lewat membuat peluang kita semakin tipis. Kita harus temukan dia, malam ini juga. Tim segera bergerak. Jalan keluar masuk Indramayu dijaga ketat. Terminal, stasiun, hingga pelabuhan diperiksa. Semua orang yang wajahnya mirip dengan Rahmat diperiksa dengan detail. Namun Rahmat licin. Seolah ia tahu setiap langkah polisi, ia selalu berhasil menghilang sebelum aparat tiba. Sekitar tengah malam, seorang informan datang memberi kabar. Ia melihat sosok mirip Rahmat di sebuah rumah kontrakan di pinggiran desa Karangampel, sekitar 30 menit dari Pak Oman. Tanpa menunda, Arman memimpin tim ke lokasi. Hujan masih deras. Jalan becek membuat mobil polisi melaju pelan. Lampu sorot dinyalakan. Senjata disiapkan. Rumah kontrakan itu gelap. Hanya ada cahaya samar dari lampu minyak. Polisi mengepung, lalu Arman memberi aba-aba. Polisi, buka pintu sekarang. Namun ketika pintu didobrak, rumah itu kosong. Hanya ada tikar, sepasang sandal, dan bungkus rokok. Rahmat sudah pergi. Arman menggertakkan gigi. Dia tahu kita datang. Keesokan paginya, berita kegagalan penangkapan itu menyebar. Warga Pak Oman semakin gelisah. Banyak yang takut Rahmat masih berkeliaran di sekitar desa. Bagaimana kalau dia balik lagi? Bagaimana kalau dia menyakiti orang lain? Bisik seorang ibu sambil memeluk anaknya. Orang-orang mulai berjaga lebih ketat. Pos ronda dipenuhi warga dengan wajah tegang. Mereka menolak tidur sebelum tahu pelaku benar-benar tertangkap. Media menyorot situasi ini dengan tajam. Headline besar muncul. Pelaku pembantaian Pak Oman masih buron. Warga hidup dalam ketakutan. Publik semakin menekan polisi. Arman dan timnya tidak punya pilihan selain bergerak lebih cepat. Di ruang tahanan, Farid semakin tertekan. Ia tahu seluruh desa menatapnya sebagai pengkhianat. Namun di tengah rasa bersalah, ia memberikan informasi penting. Om Rahmat punya tempat rahasia. Pak, sebuah gubuk di dekat Tambak Tua, jauh dari rumah warga. Dulu dia sering ke sana kalau sedang ingin menyendiri. Arman langsung mencatat lokasi. Ia tahu ini bisa menjadi kunci. Malam berikutnya, tim gabungan bergerak ke Tambak Tua yang dimaksud. Perjalanan sulit, melewati jalan berlumpur dan rawa-rawa gelap. Angin malam membawa bau amis dari air tambak, menambah suasana mencekam. Dari kejauhan, terlihat sebuah gubuk reot dengan cahaya redup di dalamnya.
Tim langsung siaga, mengatur posisi. Arman memimpin dengan hati-hati. Tiba-tiba, pintu gubuk berderi terbuka. Sosok lelaki keluar sambil membawa senter kecil. Wajahnya jelas. "Rahmat, jangan bergerak. Polisi!" teriak Arman. Rahmat terkejut, namun bukannya menyerah. Ia berlari ke arah rawa. Polisi mengejar, lumpur menyulitkan langkah. Suara tembakan peringatan menggema. Kejar-kejaran berlangsung dramatis. Rahmat berlari sekuat tenaga. Terengah-engah, kakinya terperosok lumpur hingga setengah betis. Namun ia terus melawan, melemparkan kayu dan batu ke arah polisi. Akhirnya, Arman berhasil menghadangnya di tepi rawa. Lampu sorot menyoroti wajah Rahmat yang basah kuyup. Matanya merah penuh amarah. "Rahmat, hentikan. Tidak ada jalan keluar untukmu," teriak Arman. Rahmat tertawa getir. "Kalian tidak akan mengerti. Aku tidak pernah dianggap keluarga. Semua warisan, semua harta, semua penghormatan selalu untuk Sahroni. Aku hanya ingin bagian yang adil, tapi dia meremehkanku." Arman menatapnya dengan sorot dingin. "Itu tidak membenarkanmu membantai 5 orang tak berdosa, termasuk anak-anak." Rahmat mendesis, lalu tiba-tiba menghunus pisau dari balik jaket. Ia melompat ke arah Arman. Pertarungan singkat tapi sengit pecah. Pisau berkilat di bawah sinar lampu, sementara Arman berusaha menangkis dengan tongkat besinya. Lumpur membuat keduanya sering tergelincir, namun ketegangan membuat mereka tidak berhenti. Akhirnya, dengan satu gerakan cepat, Arman berhasil menjatuhkan Rahmat dan merebut pisaunya. Polisi lain segera datang, menekuk tangan Rahmat dan memborgolnya. Berita penangkapan Rahmat langsung menyebar. Media nasional menyiarkan tayangan saat ia digiring ke kantor polisi dengan wajah penuh lumpur, tangan terikat, dan sorot mata liar. Headline besar terpampang di mana-mana. "Akhir pelarian Rahmat. Otak pembantaian Pak Oman ditangkap di rawa." Warga Pak Oman berkumpul di jalan-jalan. Sebagian bersorak lega, sebagian masih tak percaya. Jadi benar, pelakunya keluarga sendiri. Ya Allah, tega sekali. Tega sekali. Di ruang tahanan, Rahmat duduk diam. Tidak ada lagi tawa getir. Hanya tatapan kosong yang memandang tembok. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah seminggu penuh ketakutan, warga Pak Oman bisa tidur lebih tenang. Lampu-lampu jalan masih menyala. Pos ronda masih ramai. Tetapi ada rasa lega yang mulai terasa di udara. Namun di hati kompol Arman, justru beban semakin berat. Ia tahu kasus ini belum benar-benar selesai. Masih ada motif yang harus diurai. Masih ada luka keluarga yang sulit disembuhkan. Dan masih ada publik yang haus akan jawaban lengkap. Ia berdiri di depan jendela kantornya, memandang hujan yang mulai reda. Permainan belum selesai. "Rahmat, besok aku ingin tahu semua alasannya. Sampai ke akar." Ruang interogasi Polres Indramayu malam itu terasa lebih pengap dari biasanya. Lampu putih menggantung tepat di atas meja besi, menyoroti wajah Rahmat yang penuh lumpur kering dan goresan luka. Tangannya masih terikat borgol, suaranya sesekali terengah, seakan setiap tarikan napas adalah beban. Di seberangnya duduk kompol Arman. Wajahnya tegas, matanya menatap tajam, tapi di balik itu ada rasa lelah yang menumpuk. Sudah hampir seminggu ia tidak benar-benar tidur, dan malam ini ia tahu, inilah saat penentuan. Arman membuka map tebal berisi berkas. Ia menaruh foto-foto korban di meja, satu persatu, hingga 5 wajah tak berdosa itu menatap Rahmat dari kertas yang dingin. "Lihat mereka baik-baik, Rahmat," suara Arman berat. "Haji Sahroni, istrinya, 2 anak, dan Aisyah. Mereka semua mati di tanganmu. Katakan, kenapa?" Rahmat menunduk lama. Nafasnya berat. Untuk sesaat ruangan hanya diisi suara detik jam yang berdetak. Lalu, dengan suara parau, ia mulai berbicara. "Kalian semua menganggap Sahroni orang baik, dermawan, disegani, dihormati. Tapi kalian tidak pernah tahu bagaimana ia memperlakukan keluarga dekatnya.
Rahmat mengangkat kepalanya. Matanya merah, penuh kemarahan yang dipendam bertahun-tahun. Sejak aku menikah dengan adiknya, aku selalu dianggap orang luar. Tidak pernah dipercaya. Tidak pernah dihargai. Setiap kali aku meminta bantuan, selalu ditolak. Bahkan ketika aku terlilit utang, ia menertawaiku di depan keluarganya. Katanya aku laki-laki gagal, tidak pantas menjadi bagian dari keluarga besar Sahroni. Tangannya bergetar di atas meja. Bayangkan rasanya, bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang orang yang mengaku saudara, tapi memperlakukanmu seperti sampah. Arman menahan diri untuk tidak bereaksi. Ia tahu Rahmat sedang membuka luka yang dalam. Rahmat melanjutkan dengan suara lebih keras. Awalnya aku hanya ingin mengambil sebagian uangnya. Hanya untuk melunasi utang, supaya keluargaku tidak hancur. Farid aku ajak, karena dia juga sakit hati soal warisan. Dia marah karena Sahroni selalu mendahulukan anak-anaknya sendiri, tidak peduli pada keponakan. Rahmat menghela napas, lalu menatap foto-foto korban. Tapi malam itu, Sahroni bangun. Dia melihatku, dan dengan wajah congkak itu, ia berani mengatakan, "Dasar pecundang." Kata-kata itu menyulut api yang sudah lama kupendam. Aku tidak bisa menahan diri. Pisau itu menembus dadanya sebelum aku sempat berpikir panjang. Ruangan hening. Suara Rahmat pecah. Namun tidak ada air mata. Hanya amarah yang tidak lagi bisa disembunyikan. Setelah itu, aku tahu aku tidak bisa mundur. Istrinya berteriak. Anak-anak menangis. Semua jadi saksi. Kalau aku biarkan hidup, aku pasti tertangkap. Jadi aku habisi mereka semua. Dari balik kaca one-way mirror, beberapa penyidik yang menyaksikan percakapan itu hanya bisa menunduk. Ada yang mengepalkan tangan, ada yang mengusap wajah, berusaha menahan emosi. Mereka tahu pekerjaan ini menuntut profesionalitas. Tapi mendengar pengakuan sekejam itu tetap menusuk hati. Apalagi ketika Rahmat menceritakan tanpa penyesalan mendalam, seolah nyawa 5 orang hanyalah beban yang perlu disingkirkan. Arman bersandar ke kursinya, lalu mencondongkan tubuh. Jadi, semua ini hanya karena harga dirimu terluka? Hanya karena kau tidak mendapat warisan, tidak dihargai, kau tega membantai anak-anak yang bahkan tidak tahu apa-apa. Rahmat terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi bukan karena penyesalan, melainkan kebencian yang menahun. Kau tidak mengerti, Komandan. Hidupku selalu di bawah bayang-bayangnya. Aku lelah jadi orang kecil. Malam itu, aku merasa berkuasa untuk pertama kalinya. Arman menutup map dengan keras, membuat suara yang menggema. Kau tidak berkuasa, Rahmat. Kau hanya pengecut yang melampiaskan amarah pada orang yang tidak bisa melawan. Kabar tentang pengakuan Rahmat bocor ke publik keesokan harinya. Media langsung memberitakan besar-besaran. Rahmat, ipar korban, akui membunuh karena dendam dan warisan. Warga Pak Oman geger. Banyak yang marah. Ada pula yang menangis tak percaya. Saudara sendiri. Tega sekali. Bukan orang asing, bukan perampok, tapi keluarga sendiri. Di rumah keluarga besar Sahroni, suasana penuh duka bercampur amarah. Adik-adik korban yang lain sulit menerima kenyataan bahwa ipar mereka sendiri adalah dalang pembantaian. Kenapa harus sejauh itu? Kalau sakit hati, kenapa tidak bicara baik-baik? Isak salah satu kerabat. Tangisan pecah di ruangan itu. Luka kehilangan kini semakin dalam dengan adanya pengkhianatan darah. Sementara itu, Farid hanya bisa menangis di sel tahanan. Ia menyesali semua yang terjadi. Aku bodoh. Aku kira cuma menakut-nakuti. Tapi aku ikut dalam pembantaian itu. Aku ikut menghancurkan keluargaku sendiri. Tangisnya menggema di ruang sepi, membuat para petugas yang berjaga ikut merasa getir. Farid memang terlibat, tapi jelas ia hanyalah bidak dalam permainan Rahmat. Namun hukum tetap menunggu. Dan rasa bersalah itu akan membekas seumur hidupnya. Malam itu, Arman tidak langsung pulang.
Ia duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap papan penuh foto dan catatan. Ia berpikir tentang Rahmat, tentang Farid, tentang keluarga Sahroni yang kini tinggal kenangan. Ia juga berpikir tentang manusia, bagaimana rasa iri, dendam, dan keserakahan bisa menutup mata hingga membunuh darah daging sendiri. Hujan turun lagi di luar, membasahi jendela kantor. Arman menarik napas panjang, lalu berbisik lirih. Kadang, musuh terbesar bukan orang asing, tapi orang yang paling kita percaya. Gedung Pengadilan Negeri Indramayu pagi itu penuh sesak. Dari halaman depan, suara teriakan warga sudah terdengar. Sebagian mengutuk, sebagian hanya ingin melihat wajah dua orang terdakwa yang membuat desa Paoman hancur dalam sekejap. Rahmat dan Farid digiring masuk dengan tangan terborgol. Kamera wartawan berkilat-kilat, mikrofon berebut maju. Polisi harus membentuk pagar betis agar mereka tidak terinjak massa. Pengkhianat. Tega sekali kau, Rahmat. Darahmu sendiri kau bunuh. Farid, kenapa ikut-ikutan? Kenapa? Nak. Teriakan itu menghujam, mencampur adukan suara amarah dan rasa tak percaya. Sebagian warga menangis, menutup mulut dengan tangan, seakan tak sanggup lagi menyaksikan kenyataan bahwa dua orang ini adalah orang-orang yang dulu mereka kenal baik. Di ruang sidang, suasana tegang tak kalah mencekam. Hakim ketua, seorang pria parubaya bernama Suhendar, mengetukkan palu kayu dengan keras. Sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa Rahmat bin Kuswandi dan Farid bin Hashim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, Ibu Rini, membacakan dakwaan dengan suara bergetar namun tegas, bahwa pada malam kejadian, terdakwa Rahmat dengan sengaja melakukan pembunuhan berencana terhadap Haji Sahroni beserta istri dan 3 anaknya, dengan bantuan terdakwa Farid, bahwa perbuatan ini dilakukan karena dendam, kebencian, dan masalah warisan keluarga. Setiap kata yang keluar dari mulut jaksa terasa seperti peluru yang menembus dada keluarga korban yang hadir di ruang sidang. Mereka menunduk, beberapa tak kuasa menahan tangis. Rahmat duduk dengan tatapan kosong. Tak ada rasa sesal yang tergambar di wajahnya. Sesekali ia tersenyum sinis, membuat warga yang menyaksikan di ruang sidang makin bergemuruh. Tidak ada hati, benar-benar tidak ada hati, bisik seorang ibu di bangku belakang. Farid berbeda. Ia terus menunduk, wajahnya pucat, matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Beberapa kali ia melirik keluarga korban, lalu buru-buru menunduk lagi, seakan rasa malu menindih kepalanya. Satu persatu saksi dihadirkan. Tetangga yang melihat gerak-gerik mencurigakan malam kejadian, polisi yang menemukan jejak darah, hingga tim forensik yang menjelaskan detail sadis bagaimana para korban meregang nyawa. Ruangan sidang hening setiap kali saksi berbicara, lalu pecah oleh isak tangis ketika foto-foto TKP diperlihatkan. Puncak kesaksian datang ketika adik kandung Haji Sahroni maju. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Rahmat, kami sudah anggap kau saudara. Kakakku sering membantu diam-diam, meski kau sering bicara buruk di belakangnya. Apa salah anak-anak itu sampai harus kau habisi? Kau tega sekali." Suasana pecah. Tangisan, teriakan, bahkan kursi-kursi bergeser karena emosi warga yang tak terbendung. Hakim harus beberapa kali mengetukkan palu untuk menenangkan ruangan. Di luar sidang, media memberitakan kasus ini hampir setiap jam. Judul-judul berita bertebaran. Ipar tega bunuh 5 anggota keluarga Sahroni. Warisan jadi motif utama. Persidangan Rahmat banjir tangis dan amarah warga Paoman. Farid, pemuda yang terseret dalam darah keluarga. Publik terbagi 2. Sebagian besar mengutuk Rahmat habis-habisan, tapi ada juga yang merasa iba pada Farid yang dianggap hanya boneka. Namun hukum tetap berjalan, dan opini masyarakat tidak bisa mengubah fakta bahwa keduanya terlibat. Sementara itu, di rumah keluarga besar Sahroni, luka yang tertinggal jauh lebih dalam dari sekadar berita. Anak-anak yang selamat, karena kebetulan tidak sedang di rumah saat kejadian, masih trauma berat. Mereka menolak tidur sendirian,
selalu terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Setiap kali mendengar suara keras, mereka berlari ketakutan. Ibu-ibu di keluarga itu masih sering menangis diam-diam. Bukan hanya karena kehilangan 5 orang tercinta, tapi juga karena fakta bahwa pelaku adalah orang yang selama ini mereka kenal sebagai keluarga sendiri. Lebih baik mati di tangan orang asing, kata seorang kerabat dengan mata sembab, daripada mati dibantai oleh darah daging sendiri. Desa Paoman yang dulu dikenal ramah kini berubah jadi desa penuh bisik-bisik. Malam hari, jalanan sepi lebih cepat. Anak-anak dilarang keluar rumah. Setiap kali melewati rumah besar Sahroni, orang-orang menunduk, ada yang menabur bunga, ada yang buru-buru mempercepat langkah. Rumah itu kini jadi monumen bisu tragedi. Pintu yang dulu terbuka untuk tamu, kini tertutup rapat dengan gembok berkarat. Dindingnya masih menyimpan bercak samar, saksi bisu dari malam kelam yang tak akan dilupakan. Sidang masih akan berlanjut, dengan agenda pembelaan dan tuntutan. Tapi bagi warga, apapun hasilnya, luka yang ditinggalkan sudah terlalu dalam. Arman, yang duduk di barisan khusus untuk polisi penyidik, menatap lama ke arah Rahmat dan Farid. Ia tahu, pekerjaannya sebagai penegak hukum sebentar lagi selesai. Tapi sebagai manusia, ia merasa kalah. Tidak ada hukuman yang bisa mengembalikan nyawa 5 orang itu, gumamnya pelan. Namun ia juga tahu, keadilan harus ditegakkan. Setidaknya, kebenaran sudah terungkap, dan itu menjadi langkah kecil untuk menutup luka. Hari itu, ruang sidang kembali penuh. Kali ini, suasananya lebih mencekam daripada sidang-sidang sebelumnya. Semua orang tahu, keputusan akhir akan dijatuhkan. Warga Paoman datang berbondong-bondong sejak pagi. Mereka rela berdiri berjam-jam di halaman pengadilan, hanya untuk mendengar kata terakhir yang akan menentukan nasib Rahmat dan Farid. Udara panas tidak menghalangi, bahkan teriakan-teriakan kecil mulai terdengar sejak pintu gedung dibuka. Harus dihukum seberat-beratnya. Nyawa dibayar nyawa. Jangan ada ampun. Media nasional kembali mengarahkan kamera dan mikrofon, melaporkan langsung detik-detik sidang putusan. Hakim Suhendar mengetukkan palu kayu dengan keras. Suaranya mantap, tegas, meski wajahnya menyeratkan beratnya beban moral yang ia pikul. Mengadili, menyatakan terdakwa Rahmat bin Kuswandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap 5 korban jiwa. Menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa. Suara ruang sidang langsung pecah. Ada yang bersorak puas, ada yang menangis lega, ada pula yang hanya diam dengan tatapan kosong. Hakim melanjutkan, menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa Farid bin Hashim, karena turut serta melakukan tindak pidana dengan peran lebih kecil dari terdakwa utama. Farid langsung terisak keras. Tubuhnya gemetar. Wajahnya basah oleh air mata. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menolak melihat ke arah keluarga korban. Rahmat berbeda. Ia hanya menatap lurus. Bibirnya menyungging senyum tipis. Seolah ia sudah tahu sejak awal inilah akhir yang akan datang. Begitu sidang ditutup, ruangan langsung dipenuhi suara. Teriakan puas bercampur dengan tangis pilu. Ini baru adil. Biarkan dia merasakan hukuman setimpal. Farid, kenapa harus ikut-ikutan, Nak? Di kursi pengunjung, keluarga korban berpelukan sambil menangis. Meski putusan ini memberi sedikit keadilan, luka di hati mereka tetap menganga. Tidak ada hukuman yang bisa menghadirkan kembali 5 orang yang mereka cintai. Seorang ibu korban berbisik dengan suara parau, hukuman ini hanya secari kertas. Tapi kehilangan kami, seumur hidup. Beberapa minggu setelah putusan, suasana di Paoman perlahan kembali normal, meski rasa trauma masih terasa di udara. Anak-anak kembali bermain di jalan, tapi orang tua masih melarang mereka pulang terlalu larut. Rumah besar Haji Sahroni tetap berdiri, namun kini benar-benar kosong. Sebagian warga berharap rumah itu segera dijual atau dibongkar, karena setiap kali melewatinya, bayangan malam kelam itu selalu kembali. Namun ada pula yang berkata, biarkan rumah itu tetap ada.
supaya kita tidak lupa bahwa dendam bisa mengubah keluarga jadi pembunuh. Arman, sang penyidik, duduk di teras rumahnya suatu malam. Kopi hitam mengepul di cangkir, tapi pikirannya melayang jauh. Ia mengingat satu persatu wajah korban, juga wajah Rahmat yang penuh kebencian. Keadilan memang ditegakkan, gumamnya, tapi luka ini, siapa yang bisa menyembuhkan? Ia sadar, tugasnya sebagai polisi sudah selesai. Namun sebagai manusia, ia masih dihantui rasa getir. Setiap kasus besar memang meninggalkan bekas. Tapi tragedi Pak Oman ini berbeda. Ia merasa seperti baru saja menyaksikan wajah asli sisi gelap manusia. Waktu berlalu. Berita tentang kasus Pak Oman perlahan tenggelam, digantikan isu-isu baru. Namun bagi warga, cerita ini tetap hidup. Mereka masih menceritakan tragedi itu kepada anak-anak muda, sebagai pengingat bahwa keluarga sekalipun bisa berubah jadi musuh paling mematikan ketika keserakahan dan dendam dibiarkan tumbuh. Bagi keluarga korban, setiap kali datang bulan kematian, mereka menyalakan lilin dan membaca doa di depan rumah besar Sahroni. Tangisan selalu hadir, tapi juga ada keteguhan hati. Mereka tidak ingin kebencian membunuh mereka untuk kedua kalinya. Tragedi Pak Oman akhirnya berakhir di meja hijau. Hukuman sudah dijatuhkan, keadilan ditegakkan, tapi luka di hati tetap tertinggal. Rahmat akan dikenang bukan hanya sebagai pembunuh, tapi juga sebagai simbol betapa tipisnya batas antara kasih dan kebencian dalam keluarga. Farid akan selalu menjadi pengingat bahwa satu langkah salah bisa menyeret seseorang ke jurang yang tak pernah ia bayangkan. Dan rumah besar di Kelurahan Pak Oman akan tetap berdiri, diam namun lantang bersuara, bahwa tragedi itu nyata, pernah ada, dan tidak boleh dilupakan. Karena kadang, luka tidak butuh sembuh. Luka hanya butuh diingat, agar tidak terulang.